Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القادر العظيم الجهل وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam bersama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan kita sehingga kita tahu mengisi ruang waktu pada saat subuh hari ini. Kalaulah seandainya Rasul tidak pernah diutus, maka kita akan lebih memilih untuk tidur pada saat subuh ini. Namun dikarenakan Rasul sendiri yang mengatakan bahwasanya tidur setelah subuh itu akan mengakibatkan kepada penyakit, maka kita memilih hidup dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka begitu indahnya kehidupan ini pada saat kita hidup tanpa kita meminta, Allah berikan kita lahir dalam keadaan Islam. Lalu kemudian Allah memberikan kepada kita petunjuk, yaitu baginda Rasulullah SAW. Sehingga ada sebagian di antara saudara-saudara kita pada saat mereka lebih memilih untuk tidur di pagi hari. Ini merupakan salah satu apa yang disebut bahwasanya Rasul itu tidak hadir bersama mereka. Namun bagi orang-orang yang tahu bagaimana pedoman hidup ini diajarkan oleh baginda Rasulullah, tentu mereka tidak akan pernah tidur di pagi hari dan setelah waktu asar. Ini yang disabdakan oleh baginda Rasulullah, bahwasanya Rasul meminta keberkahan kepada Allah kepada umatnya di pagi hari. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Maka pada saat kita duduk beriktikaf di masjid seperti subuh ini merupakan salah satu pinta Rasul kepada Allah, yaitu keberkahan yang akan diraih oleh umatnya. Bukan permintaan orang saleh lain, tapi ini adalah permintaan dari baginda Rasulullah SAW. Ini yang harus kita sahuti pada saat baginda Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk keberkahan bagi kita umatnya di pagi hari. Jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita masih melanjut tentang bagaimana kenikmatan surga. Kita akan membahas di dalam surat Al-Insan. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan kita akan membahas kajian yang lain. Nanti akan kita musyawarahkan dengan BKM, tergantung request dari BKM apa yang akan kita kaji setelah Ramadan. Insyaallah ini merupakan pertemuan terakhir. Dan saya mohon izin, kalau seandainya Allah berikan umur panjang, maka kita akan ketemu setelah Lebaran. Karena Senin depan saya tidak lagi mengisi kajian karena akan sudah beriktikaf. Dan ini harapan kepada semua jamaah, ibu-ibu tolong diantar suaminya ke masjid mulai dari hari Selasa besok. Jangan lagi tidur di rumah, menemani ibu-ibu di rumah. Sudah cukup bagi para suami
waktunya sudah habis. Karena apa? 10 terakhir Ramadan itu merupakan prime time, waktu yang paling spektakuler. Kalau misalnya di dalam satu tahun itu ada hari-hari yang paling baik di atas muka bumi, yaitu hari Arafah. Itu hari nggak ada lain. Jadi apa yang harus dilakukan di Arafah? Ya wukuf, duduk aja, udah selesai. Begitu juga dengan 10 malam di Ramadan. Apa yang dikerjakan? Masuk, tidak keluar-keluar lagi. Bahkan Rasul pada saat beliau itu ingin menyisir rambut, beliau taruh kepalanya di sisi sebelah kanan saya, misalnya itu rumah Rasul, ada gorden, ada jendela, dimasukkan kepalanya, disisir sama ibunda Aisyah. Itu 10 akhir Ramadan. Bahkan 2 tahun menjelang wafat Rasulullah iktikaf 20 hari. Maka ini tugas mulia ibu-ibu, antarkan suaminya 10 akhir kemari, bawa kasur. Kalau kami di Mesir itu memang disediakan di belakang itu seperti orang-orang masa Rasulullah dulu, ahlu sufah. Ahlu sufah itu taruh gelar kasur di belakang masjid semuanya, dan biasanya kalau masjid yang sudah makmur disediakan kasurnya, ya, sediakan, besok pagi dilipat kembali, disusun dengan rapi. Dan ini kebiasaan yang jarang kita dapatkan di negeri kita, ya, iktikaf di 10 akhir Ramadan. Kalau di luar, khususnya di Timur Tengah, itu luar biasa suasana. Orang berlomba-lomba. Ada satu masjid itu dia tidak berikan peluang untuk orang lain untuk bersedekah. Mulai dari hari pertama puasa dia sedekah sampai dengan hari terakhir sendiri dia sedekah. Sendiri. Bayangkan misalnya fakir miskin 1000 orang, mahasiswa dan orang-orang yang terpelajar, yang lain itu 200 orang. Dan itu sedekah satu orang, nggak rame-rame. Kalau kita di sini harus keroyokan satu kampung, ya kan? Itu pun nggak cukup, hanya kanji sedekahnya. Kalau di sana luar biasa. Kalau ayam belah 4, kalau daging setengah kilo atau 1/4 kilo lah daging. Begitulah kemampuan dan dahsyatnya sedekah mereka. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, kita akan membacakan surat Al-Insan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebaikan. Lihatlah bagaimana Allah membuka peluang kepada siapapun yang berbuat kebaikan. Allah memberikan peluang kepada siapapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia dengan ungkapan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Yashrabuna min ka'sin, mereka itu akan minum dari gelas kana mizajuha kafura, dan air yang diminum itu adalah campuran kafur. Ini merupakan jenis minuman yang terdapat di dalam surga. Dari mana minuman tersebut? Apa sumber mata airnya? Bukan dari pegunungan, akan tetapi sumber mata air minuman tersebut adalah ainan yashwabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira, yaitu dari ainan yashwabu biha, yaitu mata air yang diminum oleh hamba Allah, yufajjirunaha tafjira, yaitu memancarkan dengan sebaik-baik. Hari ini kita misalnya sering melihat sumber air itu ada yang keluarnya biasa aja, namun ada sumber air itu yang memancar dengan dahsyat, ya. Sumber air itu ada yang muncrat, dia ada keluar dengan dahsyatnya seperti itu. Nanti penduduk di dalam surga itu mereka akan minum dari sumber air yang seperti itu. Ini adalah fasilitas yang pertama. Siapapun nanti di dalam surga, ada di antara mereka derajatnya, maqamnya itu adalah mereka meminum air dengan mengambil sendiri. Ini adalah fasilitas dan derajat yang pertama. Bagaimana fasilitas tersebut diberikan oleh Allah kepada orang-orang, siapapun yang melakukan kebaikan, apapun kebaikan yang dilakukan, maka dia akan mendapatkan fasilitas nanti di dalam surga, akan minum air kafur, ya. Kalau diterjemahkan bukan kafurit ya airnya, ya. Air kafur itu air yang memang rasanya yang ada hanya di dalam surga. Nanti mereka akan mengambil sendiri. Ini yang pertama sekali.
Yufuna bin nadhr. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang diantaranya menunaikan nazarnya. Maka hari ini pada saat ayah bunda mempunyai nazar dulu, ya, nazar yang syar'i, ya, bukan nazar yang tidak syar'i, nazar yang syar'i, maka tunaikanlah nazar tersebut, karena nazar itu dibenarkan, ya. Ini kalau saya sembuh sakit, maka saya akan akan sedekah misalnya, boleh. Tapi lebih baik tidak seperti itu, sedekah aja terus, nanti Allah akan berikan kesembuhan sakit. Yang tidak dibenarkan nazar yang tidak syar'i. Bagaimana nazar yang tidak syar'i? Saya tidak akan pernah lagi mau bicara sama si fulan, ya, itu nazarnya tidak syar'i. Dan ini bahkan banyak pada saat seorang, katakanlah misalnya orang tua itu clash dengan saudaranya, dengan adiknya atau dengan abangnya, dengan kakaknya, maka dia nazarkan kepada anaknya, anak-anakku jangan sampai kalian pegang abang apa aku, ya. Diwasiatkan, dinazarkan seperti itu, tidak boleh. Itu tidak boleh ditunaikan nazar-nazar yang tidak syar'i. Di sini Allah mengatakan yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka, ya, yakhafuna yawman kana syarruhu, dan mereka takut dengan hari di mana azabnya itu merata. Ada dua penjelasan tentang abrar tadi. Yang pertama adalah orang yang menunaikan nazar, dan yang kedua adalah orang yang takut akan azab hari akhirat. Kalau seandainya ada peluang kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, namun kita hadirkan rasa takut akan hari akhirat, maka kita termasuk di antara orang-orang yang diberikan fasilitas oleh Allah, dengan fasilitas akan bisa mengkonsumsi air dengan sendirinya. Jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Allah menjelaskan siapa lagi mereka dan apa amalannya. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan kesukaan mereka 'ala hubbihi. Ini merupakan makanan kesukaan mereka. Miskinan kepada orang-orang miskin, yatiman dan anak yatim, wa asira, dan orang-orang yang ditawan. Orang-orang yang ditawan ini dapat dipahami dengan orang-orang yang dicekal pada saat kita hidup hari ini. Ada sebagian orang itu memang sudah dicekal, baik katakanlah oleh sebuah kelompok, baik oleh satu organisasi, baik oleh siapapun orang-orang yang dicekal. Karena apa? Kata-kata asir tersebut dapat dipahami dengan tawanan. Kalau seandainya kita ingin melihat tawanan, yang paling nyata hari ini adalah pada saat kita masuk ke dalam penjara. Orang-orang yang di dalam penjara itu adalah orang-orang yang ditawan. Boleh bawa sedekah makanan kesukaan ke penjara. Pas kita tanya, Bapak bawa apa ke penjara? Kuaci. Ya, kenapa kuaci? Saya suka kuaci. Jangan seperti itu, ya. Makanan kesukaan itu adalah kesukaan yang standar, ya. Seperti yang sering saya ceritakan, terjadi dialog di antara tetangga. Pada saat para tetangga ini masak, biasanya kan saling tukar menukar, saling kasih kuah misalnya seperti itu. Cuman ada komplain dari salah satu tetangga. Apa yang dikatakan? Kenapa yang dibagi waktu masak kuah api aja, ya. Waktu misalnya masak nasi biryani, kari kambing nggak dibagi ke tetangganya. Ini menjadi komplain juga. Nah, maka di sini disebutkan oleh Allah, wa yut'imuna at-ta'am 'ala hubbihi. Makanan kesukaan itu diberikan kepada yatiman, ya, miskinan, orang miskin, yatiman, wa asira. Ada 3 kategori. Kalau seandainya kita bisa melakukan ketiga ini, maka kita juga sudah berinvestasi untuk mendapatkan fasilitas surga. Yang pertama adalah memberi makan kesukaan kepada orang miskin, orang yatim, dan orang-orang yang ditawan. Ini merupakan peluang, jemaah yang dirahmati Allah. Allah masih memberikan peluang tersebut kepada kita untuk bisa kita raih kenikmatan surga. Dan apa yang mereka katakan? Ini yang paling dahsyat. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberikan makanan tersebut adalah dikarenakan Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukuran. Dan kami tidak menginginkan
ada ungkapan jaza, yaitu terima kasih, ataupun adanya balasan. Ini yang paling sulit, karena seperti di iklan-iklan ya, kemarin sebelum puasa datang orang bawa beras, ya kan, foto dulu sebelum serahkan ke fakir miskin. Rupanya bukan satu sak dikasih berasnya, dua mangkok ya, 2 peluk itu. Foto semuanya naik ke media sosial. Tidak seperti itu. Al-Quran mengatakan, siapa di antara mereka yang memberi makanan tersebut adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukuran. Mereka adalah orang-orang yang memang tidak kepingin diberikan rasa apresiasi dan ungkapan terima kasih. Saya sangat teringat pada saat tahun 1998 saya melakukan beberapa upaya untuk mendapatkan beasiswa bagi teman-teman. Suatu hari saya naik taksi dan waktu itu tidak ada duit. Di Kairo pada kita buka pintu taksi itu harus bayar 1,5 pon. Dan saya tidak punya uang waktu itu. Tapi saya stop taksi, saya bilang, "Pak, boleh enggak saya naik taksi Bapak, tapi saya enggak punya duit." "Oh, boleh, silakan." Disuruh naiknya seperti itu. Nah, setelah naik, cerita-ceritalah sama Bapak tersebut. Mau kemana? Saya mau ngantar musaadah, bantuan. Ada masjid ini menawarkan bantuan untuk mahasiswa, kami lagi krisis ekonomi. Saya ceritakan seperti itu. Lalu saya tanyakan, kenapa Bapak kasih naik saya? Padahal saya nggak ada uang. Bapak kan rugi. Nah, itu saya tahun ketiga di Al-Azhar. Dia menatap saya seperti itu lama, sambil bawa mobil dia jawab, saya bawa mobil ini adalah sebagai ibadah saya kepada Allah. Dia jawab seperti itu. Dan ini sebenarnya harus kita praktekkan dalam tatanan kehidupan kita. Pada saat saya tekan gas, itu adalah zikir saya kepada Allah. Dan tempat duduk taksi ini yang merupakan sajadah saya kepada Allah. Dan semua aktivitas yang saya lakukan di dalam taksi ini adalah pengabdian diri saya kepada Allah. Tidak ada yang keluar dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Sehingga saya tidak boleh membawa orang ke tempat-tempat maksiat ya. Karena ini adalah ibadah terperanjak saya. Karena kami waktu itu ya belajarnya ya masalah-masalah biasa, tidak aktualisasi seperti itu. Nah, inilah sebenarnya pemahaman Islam secara komprehensif. Nah, setelah itu diantarlah ke tempat musaadah yang memberikan bantuan, dan orang yang mengumpulkan bantuan tersebut dikatakan satu orang itu dapat sekitar $50. Beliau nanggung sekitar 200 mahasiswa. Apa yang dikatakan oleh beliau setelah dikumpulkan? Uang saya ini saya berikan karena Allah kepada adik-adik semuanya. Kalian sedang krisis ekonomi dan tidak perlu memikirkan bagaimana cara membalasnya. Itu dikatakan. Dahsyat, sedekah orang Arab itu dahsyat. Bayangkan $50 itu dibagi untuk 200 orang. Berapa ribu dolar dia habiskan dalam 1 bulan. Jangan pernah mau balas kebaikan saya. Bagaimana juga belajar cepat-cepat, pulang ke tanah air, dakwahkan Islam, ajari mereka semuanya tentang Islam sehingga mereka bisa mengetahui Islam yang sebenarnya. Dahsyat sekali. Ini yang dinamakan bahwasanya innama nut'imukum biwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Pada saat mereka memberikan sesuatu ya, bukan hanya makanan sebenarnya yang dapat kita pahami. Apapun sedekah itu bukan karena mengharapkan apapun balasannya. Hari ini berapa banyak di antara saudara-saudara kita pada saat dia memberikan sesuatu ada ekspektasi ke depan. Ada harapan. Mohon maaf misalnya pada saat, apalagi pada saat nanti terjadi pemilihan ya, pemilihan apapun ya, itu ada ekspektasi yang memang yang diharapkan. Berarti mereka sudah tidak termasuk di antara golongan yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Inna nakhafu min rabbina, sesungguhnya kami menakuti dari Tuhan kami ya, yauman abusan qamtarira, yaitu ketika orang berwajah masam penuh kesulitan. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum wa laqahum nadratan wa surura. Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu
dan memberikan kepada mereka keceriaan gembira. Jemaah yang dirahmati Allah, pada ayat berikutnya Allah menjelaskan bahwasanya fasilitas yang mereka dapatkan di dalam surga itu adalah wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Bagaimana pakaian mereka di dalam surga, yaitu kesabaran seseorang pada saat dia menerima apapun cobaan kehidupan di atas dunia ini, maka fasilitasnya nanti akan diberikan kepada mereka itu adalah harira, ya, surga dan pakaian sutra. Saya belum pernah tahu bagaimana rasanya sutra, tapi kata orang-orang sutra itu paling lembut, paling enak pakainya, ya. Tapi saya belum pernah. Mudah-mudahan nanti kita semuanya yang menahan dirinya tidak menggunakan sutra di dunia ini, dikarenakan kita percaya ayat ini bahwasanya Allah akan pakaikan kita dengan pakaian surga. Sabar kita. Nah, bukan berarti misalnya ada orang memang sanggup beli, bukan hanya sutra dia sanggup beli, tapi dia tidak mau memakainya. Kenapa? Karena itu merupakan pakaian yang memang dilarang bagi laki-laki di dunia. Kita hari ini memang tidak dibenarkan untuk memakai sutra. Ya, sama seperti tidak dibenarkan memakai emas. Ini adalah kesabaran kita untuk tidak mengkonsumsi larangan-larangan tersebut, maka Allah akan membalas, yaitu jannata wa harira muttaqiina fiha 'alal ara'ik, dan mereka duduk di atas dipa-dipanya, la yarawna fiha syamsan wala zamharira, dan mereka tidak pernah melihat matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Ini merupakan salah satu azab di dalam neraka. Azab di dalam neraka itu sudah pernah kita bahas dulu bahwasanya dia bukan hanya panas, akan tetapi zamharira merupakan dingin yang sangat luar biasa. Jadi jangan salah, ada azab nanti penghuni neraka itu bukan hanya kepanasan, akan tetapi dingin yang sangat berlebihan. Wadaniyatan alaihim dhulaluha wa zullilat qutufuha tazlila, mereka itu berada di bawah naungan pepohonan, dan ini sudah pernah kita jelaskan pada ayat sebelumnya. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira, ya, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, dan kepada mereka diidarkan bejana-bejana. Ini juga sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, bejana tersebut, gelas tersebut terdiri dari kristal-kristal yang sangat luar biasa, dan ini merupakan salah satu nikmat. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan mereka akan disuguhkan dengan air yang diberikan campuran jahe. Maka pada saat kita mengkonsumsi jahe hari ini merupakan salah satu jenis tipe makanan di dalam surga. Tapi rasanya beda, bukan seperti jahe yang ada di dunia. Ini tipe kedua bagaimana pelayanan di dalam surga, yaitu diungkapkan wa yusqauna, dan mereka di sana dituangi. Kalau tadi ambil sendiri fasilitasnya, kalau ini adalah dituangi. Ya. Pernah pergi kenduri kita? Begitu kita datang ke kenduri, kalau yang pertama tadi ambil air mineral sendiri, ya kan? Yang sudah disusun rapi sama panitia, ambil air mineral sendiri, duduk kita makan. Nah, fasilitas yang kedua ini apa? Mereka adalah orang-orang yang duduk di round table, di meja bulat, duduk dan dituangin semua. Kalau habis makanan diantar. Ini fasilitas yang kedua bagaimana makamnya orang-orang yang mendapatkan pelayanan di dalam surga, ya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila, ya, di mana didatangkan dari surga yang bernama, nama sumurnya adalah salsabila. Wa yatufu alaihim wildanu mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura, mereka itu dikelilingi dengan anak-anak. Ini sudah pernah kita jelaskan dalam surat Waqiah. Wa idza ra'aitahum thamma ra'aitahum na'iman wa mulkan kabiran, ini merupakan sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa, ya. Aliyahum thiyabu sundusun hudurun wa istabraq, dan mereka berpakaian sutra. Kalau tadi cuma secara umum, ya, orang yang fasilitas yang kedua itu adalah fasilitasnya secara umum sutra saja. Di sini dijelaskan lebih detail. Sutranya itu lebih halus, ya.
Hudrun, warnanya hijau. Coba bayangkan bagaimana detailnya Al-Quran menjelaskan kenikmatan. Kalau tadi cuma dibilang mereka pakaiannya adalah sutra, tapi golongan yang ketiga ini mereka itu akan mendapatkan kenikmatan surga pada saat dijelaskan setelah mereka itu dikelilingi oleh anak-anak, maka mereka akan diberikan pakaian. Ya, sama seperti kemarin pas Piala Dunia. Pada saat Messi diberikan pakaian, itu sebuah kehormatan bagi orang Arab. Maka orang Arab begitu mendengarkan kata-kata seperti ini, mereka bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya pelayanan dari surga. Jadi pakaian itu adalah sutra yang halus warna hijau, ya kan, dan tebal. Dan ini sesuatu yang memang tidak masuk akal. Kenapa sudah halus, lembut, ya kan, dan tebal? Biasanya kalau udah tebal itu nggak akan lembut lagi dia. Udah seperti goni, ambalan misalnya, ambal seperti ini nggak lembut. Tapi bagaimana bisa dibayangkan? Inilah kenikmatan yang sangat luar biasa. Wa hullu asawira min fiddah, ya, dan memakai gelang yang terbuat dari perak. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan mereka akan disuguhkan minuman oleh Allah. Ini merupakan nikmat yang paling besar pada saat Allah memberikan kita minuman. Maka sabarlah terhadap apapun cobaan pada saat kita diuji di dunia ini. Kenapa? Karena ujian sabar itu adalah balasannya dari Allah. Di antaranya Allah akan mensuguhkan, akan meminumkan air kepada mereka. Kalau yang tadi Allah jelaskan orang mengambil minum sendiri, mengambil makanan sendiri. Yang kedua fasilitasnya itu adalah pada saat seseorang itu duduk di round table dan dia dilayan. Dan yang ketiga ini adalah dia ini betul-betul mendapatkan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Diberikan pakaian, dipakaikan pakaian. Setelah itu Allah menyuguhkan minuman kepada orang tersebut. Dan ini merupakan di antara kenikmatan orang-orang yang diberikan kenikmatan untuk menikmati kenikmatan surga. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan kenikmatan dan disuguhkan air oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan minum air langsung oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.